Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dianur Cahyani dari kelas PBSI A1 dengan NIM 21210013. Nah, di sini ada Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu, yaitu modul ini mengkaji ilmu-ilmu serta perkembangannya di Indonesia melalui perspektif Pancasila serta menguraikan nilai-nilai Pancasila, apa saja sih yang wajib menyertai pengembangan dunia keilmuan Indonesia. Dengan dasar nilai pengembangan ilmu yang religius, humoris, dan berorientasi pada pembangunan bangsa. Adapun pilar eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu yang dimana melalui teori relativitas Albert Einstein, wacana kebenaran ilmu sekarang sudah berubah dari paradigma lama yang dibangun Isaac Newton yang ingin membangun teori absolut dalam kebenaran ilmiah. Kekuatan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yang dimana yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada pilar ontologi, yaitu selalu tentang problematika keberadaan atau eksistensi. Adapun aspek kualitas, aspek kuantitas, dan pengalaman ontologi memberi landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritir, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner, yaitu membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Pada pilar epistemologi, yaitu tentang problem, sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, dasar-dasar kebenaran sistem, prosedur, dan strategi. Pada pengalaman epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita, yaitu diantaranya ada sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Dan ada pula memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu, mengembangkan keterampilan proses, dan mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir ada pilar aksiologi yang dimana selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, yaitu etis, moral, dan religius. Dalam setiap penemuan, penerapan atau pengembangan ilmu, pengamalan aksiologis dapat memberikan dasar dan arahan pengembangan ilmu, yang dimana mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Dan landasan pengembangan ilmu secara imperatif mengacu ketiga pilar filosofis keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan prerequisite. Nah, dalam landasan pengembangan IPTEK ada beberapa prinsip-prinsip berpikir ilmiah, yaitu ada objektif yang dimana memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalkan perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Dan yang kedua ada rasional, yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain dalam mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Yang ketiga ada logis, yaitu berpikir dengan menggunakan asas logika, runtut, konsisten, dan implikatif. Tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional, begitupun sebaliknya, yang rasional pasti logis. Dan yang keempat ada metodologis, yaitu selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak.
Dan yang terakhir ada sistematis, yaitu yang dimana setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah, prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arahan tujuan yang jelas. Dan di sini juga ada beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Unsur-unsur yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan iptek, yaitu rumusan hak asasi manusia, perlindungan dari pengaruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai hal yang mutlak, perkembangan teknologi membawa akibat konsentrasi, kekuatan ekonomi maupun politik. Dan yang ketiga ada dalam persoalan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada nilai manusia sebagai pribadi. Dan di sini juga ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bermuara pada kehidupan manusia dalam mempertimbangkan sebuah strategi. Secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arahan pengembangan ilmu. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Dan ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk. Dalam dimensi epistemologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai suatu keutuhan. Dan untuk ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Maka diperlukan suatu situasi kondusif yang baik struktural maupun kultural. Nah, strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pancasila sebagai dasar nilai. Adapun peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasilanya, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana melengkapi ilmu pengetahuan menciptakannya perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan pusatnya. Dan yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu ilmu kemanusiaan. Nah, dalam sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia yang dimana mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas subsistem sangat penting untuk kelangsungan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Dan yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevaluasi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal. Dan yang terakhir ada sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana menekankan ketiga adilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunikatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Nah, maka dari itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan di perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan pada manusia. Nah, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa
Fatisme kaidah netralan, keilmuan, atau kemandirian. Ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri. Khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Mungkin sekian saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan kata dan salah-salah pada penulisan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.